Radar Bogor kali ini bakal ngadain talk show atau podcast ala-ala nih. Jadi berhubung sebentar lagi juga kan ada Hari Kemerdekaan ya. 17 Agustus. Nah, kita bakal bahas-bahas nih tentang seputar Hari Kemerdekaan lah gitu ya. Oh iya, Jadi kita bertiga di sini ada hostnya, bersama aku Cia dan ada teman-teman aku di sini. Ya, saya Rizky. Dan saya Ari. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih sambil berbagi edukasi lah ya, sedikit ya. Informasi yang semisalnya dari Bogorian belum tahu nih, kira ada fakta-fakta menarik nih di obrolan kali ini. Benar-benar berhubung ada momentumnya juga nih, sebentar lagi kemerdekaan. Jadi ya paling kita bakal berbagi informasi juga, mungkin sedikit sejarah juga kali ya. Iya, Sejarah singkat mungkin ya. Iya. Ya paling juga kan sebelumnya kan kita tahu juga nih kemarin nih di Bogor ada FMP ya atau Festival Merah Putih. Merah Putih. Kirap Merah Putih ya. Iya, yang benar. udah berjalan 10 tahun dari 2015 tentunya. Cukup lama juga ya. Jadi sebagian masyarakat Bogor juga udah nganggep kalau ini tuh bagian dari budayanya orang Bogor gitu ya. Iya, betul. Banyak banget elemen masyarakat yang datang waktu itu hari Minggu ya, tanggal Iya kalau nggak salah. 10 Iya. Agustus gitu. Dan didampingin juga sama Bapak Wali Kota ya, Pak Deddy Arahim juga. Dan kebetulan kemarin sempat datang juga ya, ada Om Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier ya. Iya, betul. Sebagai staf sus Menhan. Bener banget. Nah kemarin kira-kira apa sih yang dilakukan tuh selama FMP itu? Selama FMP itu ya yang kemarin saya lihat tentunya itu di situ tuh ada rangkaian kayak pengibaran bendera merah putih sepanjang 100 meter gitu. Lebih ya kayaknya ya? Lebih ya. Kalau nggak salah tuh sekitar 1,2 kilometer. Itu tuh bener-bener dibentangin di sepanjang Jalan Otista ya? Betul banget. Bener. Jadi itu emang meriah banget sih guys. Kalau misalnya tahun-tahun lalu tuh dibentangin gitu juga apa enggak sih? Iya, tentunya tahun lalu juga ininya Sama, acaranya sama seperti itu. Sama ya? Tapi mungkin agendanya yang berbeda dari tahun lalu. Apa tuh Dari kira-kira? rangkaian acaranya mungkin. Ada, Oh, saya iya, kurang tahu. tapi memang kemarin tuh rame banget. Kalau nggak salah denger-denger juga emang acara festival ini tuh bukan dari pemerintah ya? Iya. Emang inisiatif dari warga Bogornya Bogor. sendiri ya. Betul. Kemarin tuh sampai banyak juga ada calling pilot buat drone juga gitu kan, buat nge-shoot dari atas gitu. Sama mungkin ada sedikit speech juga ya dari Pak Deddy sama Om Deddy nih. Deddy ini dua-duanya. Iya, Deddy betul. Iya. Deddy dua-duanya. Ya kemarin juga tuh sempat lihat postingan juga ya dari Bapak mantan wali kota Pak Bima Arya tuh Arya. di Instagramnya dia Postingan tuh apa tuh? iya dia tuh sempat mengunggah ulang, dia kan suka ikut lomba-lomba ya sama warga Bogor tuh kayak apa sih yang suka pukul-pukulan bantal itu loh, namanya apa ya, pokoknya kayak duduk di atas iya. Di atas kayu gitu terus kayak saling pukul-pukul sama warga gitu. Nah itu tuh jadi salah satu cara dari salah satu tokoh figur masyarakat juga ya, Bapak Bima Arya, buat mungkin lebih dekat juga sama warganya, terus ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena gue baca-baca juga tuh Bapak Prabowo sempat bilang kalau misalnya tahun ini kalau bisa kita tuh ngibarin bendera tuh nggak cuman di Hari Kemerdekaannya aja, tapi full 1 bulan selama bulan Agustus gitu. Iya, selama bulan Agustus. Iya, terus nggak lupa juga adain lomba-lomba lah ya di setiap daerah biar meriah gitu. Kira-kira ada lomba apa aja sih yang sering dilombakan gitu selama 17 Agustus ini ya, selama Hari Kemerdekaan ini? Coba dari lu dulu deh. Iya, lomba-lomba 17 Agustus ya. Iya, mungkin lu punya lomba favorit gitu yang dari kecil lu seneng banget. Biasanya ada apa sih? Ada makan kerupuk, makan ya, lomba kerupuk, balap karung, kelereng, terus belut juga ya. Terus Iya. masuk paku ke dalam botol yang memeriahkan dan esensinya untuk menumbuhkan rasa nasionalis tentunya buat masyarakat juga benar-benar. ya. Yang paling Favorit. favorit kayaknya makan kerupuk deh. makan Ya, kerupuk biar kenyang apa gimana? Atau emang seneng Enggak, aja? jadi teman-teman makan kerupuk itu ternyata ada latar belakangnya kenapa ada lomba tersebut. Jadi
makan kerupuk itu makanan apa ya, utama buat masyarakat Indonesia waktu tahun 1930 sampai 1940 itu latar belakangnya. Nah, jadi perlombaan Agustus itu dimulai dari 1950 waktu Indonesia itu ya stabil lah, kondusif. Jadi untuk perayaan juga. Nah, di situ akan Apa? iya Kerupuk. ini apa sih? Lupa. Mungkin kalau misalnya kerupuk juga dulu selain mungkin makanan wajib orang Indonesia, karena mungkin ini opini gue ya, mungkin awalnya kayak eh, dulu kan orang Indonesia mungkin agak susah untuk Iya, makan iya yang jadi masa kemerdekaan itu para pejuang gitu itu makan makan kerupuk. Soalnya itu makanan menengah ke bawah buat iya, pada masa itu. Soalnya memang saat itu sedang krisis pangan juga iya. Jadi yang mampu sebelum buat kemerdekaan. orang yang biar semuanya mampu gitu Mm-mm. ya. Jadi lombanya pakai Pakai kerupuk. kerupuk juga mengingatkan kita buat perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Iya, iya. Gitu sih. Kalau lu sendiri apa nih kira-kira? Lomba kemerdekaan favoritnya Ari nih. Biar Bogorian tahu juga nih. Bukan favorit sih ini, lomba itu, lomba apa ini itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Iya. Eh, yang dimana setiap tahunnya lomba ini tuh atau permainan ini sering diadakan untuk memperingati hari kemerdekaan. Nah, lomba ini tuh lomba tarik tambang. Cari tambah. Ya, Basicnya banget ya. sebenarnya bukan basic sih, ini lebih apa ya, kalau di Indonesia tuh sebagai simbol perjuangan gitu untuk mengenang para pejuang dan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme gitu. Nah, tarik tambang ini tuh eh, udah asal-asal usul tarik tambang ini tuh berasal dari kebudayaan di berbagai belahan dunia gitu. Seperti Mesir, terus juga di India, Hmm. dan juga di Amerika, Tiongkok, di Cina gitu. Nah, dan terutama juga di Indonesia ini ada gitu perlombaan tarik tambang. Nah, kalau untuk eh, di Tiongkok itu tuh bukan sebagai hiburan doang tarik tambang ini. Jadi tarik tambang ini tuh sebagai tradisi pada saat itu. Hmm. Nah, di Tiongkok itu tarik tambang digunakan untuk tradisi sebagai memohon hasil panen yang lebih baik lah gitu. Upacara-upacara adat seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri tarik tambang itu awal pertama kali diperkenalkan oleh penjajah gitu, Belanda pada saat itu. Nah, pada saat itu tuh jadi diperkenalkannya melalui kerja paksa gitu oleh pihak penjajah. Jadi rakyat Indonesia tuh waktu itu disuruh apa ya, kayak narik-narik batu, terus juga Oh iya. narik-narik pasir kayak gitu. Nah, pokoknya disuruh kerja paksa lah. Nah, menggunakan tali tambang. Nah, di mana di suatu waktu itu rakyat Indonesia ini bosan mungkin ya, itu hiburan juga Hiburan. gitu. Nah, jadi dijadikanlah Perlombaan. perlombaan. Waktu itu sebenarnya bukan bukan perlombaan sih, lebih ke permainan untuk menghilangkan rasa bosan itu Oke, gitu. oke. Jadi eh, sama rakyat Indonesia itu kayak nyari hiburan tersendiri lah. Ayo kita tarik tambang kayak gitu. Jadi memang selain ada buat menumbuhkan rasa nasionalis, terus solidaritas juga, Ya, tapi emang betul. ada ceritanya juga ya. Ada ceritanya juga. Berarti kisahnya memang dulu awalnya dari kebiasaan rakyat Indonesia yang kerja tarik Paksa. Ya, yang di kerja narik paksa batu itu dan ya. lain-lain gitu. Dibuat hiburan sekalian lah gitu. Ya. Menarik, menarik. Filosofinya. Kalau dari Cia sendiri nih, perlombaan yang disukai di hari Kalau kemerdekaan. kalau gue mungkin walaupun gue nggak pernah ikut lomba ini ya, tapi Ya. ini salah satu lomba kemerdekaan yang gue tuh seneng banget kalau misalnya diadain di mungkin komplek atau apa gitu ya. Ini tuh Panjat Pinang. Oh, Panjat Pinang. Panjat Pinang biasanya kan kalau misalnya
lomba-lomba di komplek atau kampung dan lain-lain, Panjat Pinang tuh buat finalnya kan ya, karena mungkin kotor-kotoran juga, terus yang ikut juga biasanya orang-orang dewasa ya, biasanya bapak-bapak atau mas-mas yang ikut gitu. Nah, serunya selain mungkin kotor-kotoran dan chaosnya itu, dapat hadiah. Iya, betul. Dapat hadiah juga. Tapi ternyata setelah gue cari tahu, Panjat Pinang tuh punya historinya sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya Panjat Pinang itu Bogorian udah ada dari zaman Belanda. Jadi dulu tuh memang diperkenalkan juga nih sama orang-orang Belanda, sama ya kayak tadi panjat tarik tambang. Jadi memang benar buat hiburan juga, tapi ini bukan buat hiburan orang Indonesia, tapi buat hiburan orang Belanda. Oh, Nah, jadi dulu tuh hadiahnya kan kalau kalau sekarang kipas angin gitu kan atau enggak TV apalah TV gitu. gitu kan. Nah, kalau dulu hadiahnya itu bahan pangan kayak misalnya beras, minyak gitu. Karena memang lagi krisis pangan juga ya buat orang-orang Indonesia, apalagi yang kelas menengah ke bawah gitu. Bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat itu Iya. ya. Jadi memang walaupun mungkin sekarang kadang-kadang nggak menarik ya kalau dapetnya beras gitu, tapi buat orang Indonesia zaman dulu dapat beras tuh berharga banget gitu loh. Itu tuh udah wah banget. Dan dulu tuh dirayainnya atau mungkin dilakukannya Panjat Pinang itu bukan tanggal 17 Agustus. Karena kita belum merdeka juga kan, tapi tanggal 31 Agustus. Karena itu tuh buat memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda. Jadi ya, Gitu. jadi kalau Ratu Belanda ulang tahun itu ya diadakan pesta dan segala macem. Kalau nggak salah ya, diadakan pesta segala macem dan salah satu hiburannya itu Panjat Pinang dari rakyat-rakyat Indonesia. Jadi orang-orang Belanda nontonin aja dari bawah gitu. Ini sebagian hiburan juga lah buat Pemainnya mereka. malah orang-orang Indonesia. Pemainnya orang-orang Oh, Indonesia, bukan Belanda gitu menengah ya. ke bawah. Orang Belandanya cuman nontonin aja dari bawah. Jadi ini lebih ke hiburannya orang-orang Belanda ya. Beda sama tadi tarik tambang itu. Cukup menarik sih, cukup menarik. Tapi kalau sekarang ya ini seru-seruan aja ya. Orang-orangnya juga yang ikut serta kan seneng. Ya, ya. Pinang ini beberapa daerah jadi lomba wajib. Lomba Harusnya, wajib. Setiap lomba tahunnya wajib. pasti Pasti ada aja selingi lomba-lomba yang lain dan jadi lomba ini lah. Ya benar. Sebenarnya kayaknya kalau gue cowok mungkin gue bakal ikut Panjat Pinang. Panjat Pinang. Cuman kayaknya takut sakit badan juga gitu ya. Iya ada nggak nih yang Oh, kurang tahu deh kalau itu. Tapi belum pernah lihat? iya, Gua juga. tapi gue pernah dengar ada beberapa tempat juga yang sebenarnya agak kurang setuju gitu loh sama Panjat Pinang. Gue kurang tahu sih, mungkin entah karena apa namanya? Entah karena dia agak kasar permainannya atau mungkin Beberapa daerah nih. iya, pernah dengar juga maksudnya ada beberapa tempat yang nggak ngebolehin ada Panjat Pinang gitu buat jadi salah satu lomba di hari kemerdekaan gitu. Entah mungkin karena kasar atau mungkin karena filosofinya juga tadi yang agak kurang mengenakan buat orang-orang Indonesia, mungkin ya, kurang tahu. Mungkin kalau Bogorian tahu bisa komen di bawah ya, biar kita sama-sama tahu juga. Tapi ngomong-ngomong tentang kemerdekaan nih, kan Pasti ada pahlawan. pahlawan, karena kan menumbuhkan Sosok berjuang. rasa nasionalis, terus patriotis, sama solidaritas juga. Tadi kan kita udah ngomongin lomba-lomba favorit nih. Ya. Kira-kira orang-orang Indonesia tuh pada punya pahlawan favorit gak sih? Dalam benak. Ada lah. Iya. Yang dari mulai SD ya diajarin tentang Soekarno, Muhammad Hatta, ada Jenderal Sudirman juga, ada Sultan Hasanuddin, banyak lah. Mungkin ada favorit-favorit tentunya pahlawan-pahlawan di latar belakangi atas perjuangan-perjuangan mereka juga tentunya. Jadi Ari sendiri ada pahlawan favorit ya? Ayo nih, Ari dulu nih. Favorit ya pahlawan. Iya. Yang diingat aja deh dari buku SD gitu. Kira-kira. Gue sambil mikir juga nih. Karena gua hidup di Bogor gitu ya, di Bogor juga Iya. ada pahlawan gitu perjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau di Bogor itu nama pahlawannya Kapten Muslihat. Kapten Muslihat. Ya, Coba nih ceritain sedikit. Kenapa sih lu bisa sampai suka nih sama pahlawan yang satu ini? ya mungkin
salah satu pejuang dari Bogor itu yaitu Kapten Muslihat yang pada saat itu mengusir penjajah gitu dari kota Bogor sendiri gitu kan, karena dulu itu kota Bogor itu sebagai pusatnya apa ya, ya bisa dibilang orang-orang tuh di Bogor ini jadi apa, titik tengahnya, entah itu bahan apa, adanya bahan pangan Oh kayak iya benar. gitu, sumber-sumber daya alamnya yang bahan-bahan pangan yang melimpah gitu. Nah, jadi para penjajah tuh datang ke Bogor untuk eh, apa, merampas lah bahan-bahan tersebut. Nah, dari situ Kapten Muslihat sebagai salah satu pejuangnya yang mempertahankan tentunya, yang ingin kemerdekaan itu dicapai gitu. Nah, melakukan perang gitulah melawan penjajah. Ya, di Bogor ini para penjajah-penjajah yang ada di Bogor ini terusir gitu. Itu sih. Kalau dia sendiri ada apa yang di apa, teringat, mungkin yang diingat sampai Eh, saat Jadi ini? favorit mungkin karena latar belakang perjuangannya yang menarik buat Jia gitu. Kalau sosok biasanya kalau saya itu suka pahlawan-pahlawan yang menyuarakan, menyuarakan ya menyuarakan hak-hak wanita gitu, ada nggak mungkin dari karena Cia sendiri? lo habis ngomong itu juga jadi agak kepikiran satu nih. Awalnya tuh kepikiran karena Ari tadi ngomong seputar Bogor ya dia. Iya. Kapten Muslihat tuh ya. Ini masih orang Sunda nih. Oh ya, Masih orang Sunda dan perempuan juga pastinya. Itu Dewi Sartika. Dewi Sartika ya, Dewi Sartika. Tahu Dewi Sartika? dari Jawa Barat tuh. Iya, Iya, tahu. tahu. Kenapa gue suka sama Dewi Sartika? Mungkin karena satu ya sama-sama perempuan lah ya gitu. Dan yang bikin kagumnya juga tuh Dewi Sartika tuh walaupun dia dari bangsa priai gitu ya, orang tuanya juga dua-duanya namanya Raden Ayu gitu. Dan dia dari orang yang cukup berada juga dan punya privilege juga. Tapi dia tuh nggak merendahkan orang-orang yang mungkin nggak bisa punya apa yang dia punya gitu. Jadi memang karena dia berasal dari keluarga yang lumayan berada, dia punya privilege untuk dapat akses pendidikan walaupun dia tuh perempuan gitu. Untuk zaman dulu. Padahal itu tuh tahun 1880-90-an gitu. Yang mana itu lama banget ya. Maksudnya boro-boro pendidikan lah gitu ya. Akses pendidikan Iya, sulit waktu itu. sulit banget. Nggak perempuan aja, mungkin laki-laki juga sulit kali dulu ya buat dapat akses pendidikan gitu. Nah, dia tuh dapat privilege itu. Jadi dulu tuh dari masih kecil Dewi Sartika tuh seneng banget yang namanya main guru-guruan. Kayak anak kecil zaman sekarang lah, main guru-guruan. Tapi ini nggak cuman marah-marah jadi guru atau apa gitu. Tapi dia tuh beneran ngajarin teman-teman di sekitarnya yang nggak bisa dapat akses pendidikan. Kayak dia tuh ngajarin baca, dia ngajarin ngitung, terus ngajarin apa sih, kayak skill-skill dasar gitu buat perempuan, kayak misalnya ngejahit atau iya, apa iya. gitu. Jadi sehingga teman-teman di sekitarnya itu yang nggak dapet akses pendidikan tuh bisa minimal baca tulis hitung lah gitu, dapat ilmu lah sedikit banyak gitu. Dan kebetulan saat dia udah dewasa juga orang tuanya itu sempat diasingkan sih sebenarnya ke Ternate, sampai dia tuh dirawat sama omnya, pamannya. Nah, pas dia asuh sama pamannya itu, dia sempat kehilangan privilege-nya lah gitu. Untuk ya mungkin sekolah di tempat-tempat yang bagus atau segala macem. Tapi dia tetap masih ada rasa apa ya, ingin memajukan dan membagikan ilmunya juga ke orang-orang di sekitarnya. Makanya dia itu bikin sekolah perempuan gitu. Gue lupa ya namanya. Pokoknya sekolah-sekolah untuk perempuan pribumi, khusus perempuan pribumi. Dan itu menurut gue keren banget. Sampai akhirnya dia juga menikah sama guru juga kalau nggak salah, suaminya itu. Jadi itu menurut gue hal yang keren banget dan berani banget untuk dilakukan seorang wanita. Wanita yang pada saat itu
akses pendidikan terhadap wanita itu kurang, dan dia mampu benar-benar. untuk menyeruakan dan mewakilkannya. Seenggaknya wanita-wanita di Indonesia itu harus cerdas. Benar-benar. Ini kalau Rizky sendiri nih, Nah, ada lah pasti pahlawan favorit. pahlawan favorit ya, dari kecil itu sebenarnya gue tuh pengen jadi tentara, tapi karena ya akhirnya seperti ini, mungkin ada ya masih ada kesempatan, mungkin ya pengen nyoba banget. Nah, ngomong soal tentara, ada pahlawan yang backgroundnya itu tentang background militer tentunya, terus banyak diajarin waktu SD juga tentang, mungkin Bogorian tahu ini pahlawannya siapa gitu. Coba, Dia itu namanya Jenderal Sudirman, teman-teman. Ya, jenderal kita tercinta, jenderal yang rela tumpah darah untuk Indonesia tentunya. Nah, dia itu lahir di 24 Januari 1916 di Purbalingga. Iya, terus dia itu berhasil mengusir agresi militer kedua Belanda pada tahun 1948 sampai 49, karena waktu setelah kemerdekaan ternyata negara kita ini tidak cukup aman ya. Belanda juga balik lagi ke Indonesia untuk ya kembali menjajah, tetapi alangkah luar biasanya Jenderal Sudirman itu mampu buat mengusir penjajah dengan taktik gerilya. Dia itu memimpin pasukannya dengan penuh perjuangan tentunya, dan waktu itu dia sedang sakit TBC, dan selama 7 bulan itu ya akhirnya dia berhasil buat mengusir penjajah. Itu menurut gua waktu kecil tuh ya hal yang keren banget, makanya favorit banget buat Jenderal Sudirman. Sakit ya. Tentu lagi sakit. Jadi itu sih pahlawan yang gue suka itu, Jenderal Sudirman memang keren-keren banget. Itu salah satu fakta unik yang mungkin jarang orang tahu juga kali ya. Soalnya gue juga baru tahu nih, Yang katanya fakta yang mana? selama apa tadi agresi Belanda yang Mm, kedua kan mm. Jenderal Sudirman tuh ternyata lagi sakit gitu. Iya tentu, iya Itu lagi gue sakit. juga baru tahu sih. Teman-teman bisa nonton film Jenderal Sudirman juga, di situ jelasin banget perjuangannya tentang agresi militer Belanda dua, dia di hutan bergerilya dengan pasukan-pasukannya itu, dan kabarnya taktik gerilyanya itu dipelajari oleh akademi militer di luar negeri juga, di akademi Indonesia juga, begitu teman-teman. Ada filmnya? Ada filmnya juga. Baru tahu juga Udah lama, Bogori. udah lama, Oh, udah lama. iya Baru udah tahu lama. tapi. Ini kalau ada film apa lagi sih? Maksudnya film-film tentang pahlawan, soalnya gue taunya tuh kayak kalau seputar Film. kemerdekaan ya cuman ketika PKI doang gitu. Tanya nggak tahu sih. Ada film pahlawan pasca kemerdekaan. Sogi ya, Sogi, ya, Sogi ya. tentu. Oh iya pernah nonton sih, pernah. Yang mainnya tuh kalau nggak salah Nicholas Saputra ya. Iya. Iya benar-benar. Pernah nonton tapi nggak terlalu mudeng juga sih tentang apa, udah lama banget. Kalau nggak salah dia tuh aktivis ya, aktivis Tionghoa gitu ya. Universitas Indonesia. Iya, Oh Universitas iya. Indonesia. Iya. Ya dengan eh umurnya mungkin yang nggak terlalu Masih muda lah ya. panjang, masih muda ya. Dan itu Sogi ini Sogi. ada figur yang luar biasa pada saat itu. Kira-kira Bogorian tahu nggak nih film Sogi? Tapi lumayan terkenal sih ya filmnya. Walaupun ya agak lawas lah gitu. Mungkin ya harapannya mungkin Bogorian yang nonton video kita ini jadi mungkin dapat pengetahuan baru dan dapat update berita baru juga. Tadi beberapa ya dari Pak Bima Arya, dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo gitu. Terus Belakang kenapa ada jenis-jenis perlombaan di Indonesia itu seperti itu, kayak lomba makan kerupuk, panjat pinang, sama apa tadi? tarik tambang. Iya. Bener-bener. Gitu, Kira-kira apa lagi ya nih yang seputar kemerdekaan nih? Lomba udah. Bahas-bahas pahlawan sama sedikit-sedikit tentang apa histori kemerdekaan juga udah. Apalagi ya biasanya ya? Oh ya, kalau misalnya bahas-bahas lomba nih kan suka ada panitia-panitia lomba nih. Kalian tuh suka ikut jadi panitia apa jadi yang lomba aja nih? Masih saya Bener-bener. Tapi lebih enjoy jadi apa nih? lebih enjoy ya dari jadi
yang ikut lombanya Ya, sih. ikut lombanya. Ikut lomba. Iya. Tapi Nggak mikirin cara juga. tapi kalau gue jujur gue lebih suka jadi panitia. Karena biasanya kan kalau misalnya kita pengen nyiapin perlombaan kan ada rapat-rapat lah gitu kan, briefing-briefing. Nah itu tuh menurut gue jadi bonding banget lah sama tetangga-tetangga sekitar. Apalagi biasanya kan yang ngurus-ngurus tuh ya anak-anak muda gitu ya. Iya, biasanya kan kalau anak zaman sekarang kayak Gen Z gitu kan agak pengennya di rumah aja gitu. Main HP, scrolling-scrolling sosmed gitu. Nah ini tuh jadi salah satu momentum buat anak-anak muda di komplek atau kampung tuh buat bonding gitu loh kalau menurut gue. Ikut berkontribusi Iya, gitu. benar-benar. Jadinya seru aja gitu rapat dulu, terus kita yang nyiapin kado-kadonya. Sampai kemarin tuh sempat ada yang viral juga tuh kayak eh, panitia lagi pada bungkusin kado buat apa? Lomba. Lomba. Bentuknya tuh kayak kipas angin, padahal isinya tuh bukan kipas angin. Oh, iya. Isinya tuh ada sapu, terus baskom sama pengki gitu dibalut koran. Semangat masyarakat buat ikut lomba, jadi Iya. hadiahnya ya, wah kira-kira ini kipas angin, padahal ya udah sapu sapu baskom. Pengki. Iya. Itu Apalagi ibu-ibu kan, kalangan ibu-ibu gitu iya yang justru. ikut lomba tuh ya cuma biar dapat hadiahnya tuh gitu. Biasanya Karena ibu hadiahnya yang wah kipas angin nih. iya bener, biasanya ibu udah apa sih udah ngetekin gitu ya kayak Iya. "Ah, pengen hadiah yang itu nih, hadiah yang itu nih." Nah biasanya juga kan selain ada kado-kado atau hadiah dari hasil menang perlombaan kan ada door prize juga nih biasanya. Door prize. Kalian ada kisah unik tentang door prize gak nih? Pernah dapat apa gitu? Kalau gue sih ya dapet sih kupon-kupon door prize-nya, tapi nggak pernah dapet. Nggak pernah. Iya, Kalau hari ini gimana? Sama lagi. Sama Ya lagi. dapat kuponnya doang gitu. Tapi pas kan biasanya suka disebutin kan Iya. atau dipanggil di Heeh. nomor sekian gitu. Kan dapat apa nih. Nah, cuman pada saat dipanggil itu pasti beda satu nomor kah atau Iya, itu kurang satu ngeselin banget nomor. sih. Iya. Tapi gue pun punya cerita yang lumayan bikin seneng dulu tentang door prize hari kemerdekaan. Jadi dulu gue pernah dapat handphone dari door prize. Ya, handphone Cina tapi lumayan. Handphone Cina yang lumayan gitu. Pada saat itu gue SD. Jadi kayak jadi pertama kali gue punya handphone itu bukan dikasih orang tua, Oh, tapi dapat dari door door prize. Itu tuh bener-bener hadiah utamanya gitu loh. Iya, jadi makanya lu seneng banget waktu iya itu. seneng banget. Gue tuh udah yang biasalah anak kecil iri gitu ya. Samping gue dipanggil nih dapat door prize, ada yang dapat apa ya biasanya buku tulis gitu kan. Terus kalau yang ibu-ibu juga ada yang dapat botol kecap gitu kan. Terus gue udah yang kayak aduh kayaknya nggak dapet deh, nggak dapet lagi gitu kali ini. Ternyata dipanggil nomor 3. Kotak apa nih kotak, pas dibuka HP dong. dapat hadiah utama ternyata. Dapat hadiah utama ternyata. Jadi jangan menyerah, ambil terus nomor door prize-nya. Siapa tahu dapat. Kalau sekarang nggak tahu ya, masih main prize-nya masih sewah itu apa enggak. Kan siapa tahu sekarang hadiah utamanya iPhone 16 gitu kan. Nggak tahu. Iya, saya hadiah juga. Iya, upgrade Harusnya juga. biar yang mau ikut lomba gitu kan. Kalau Bogoren kalau misalnya ada cerita-cerita lucu nih tentang pengalaman-pengalaman seputar kemerdekaan ini boleh banget tulis di kolom komentar ya, karena kita juga kan pengen denger gitu. Cerita-cerita Iya. dari kawan-kawan. Iya, terutama Bogorian juga gitu. Di sekitar Bogor mungkin ada yang unik gitu ya di setiap daerah, kan kita nggak tahu ya. Atau ada inovasi lomba yang lain Iya. kayak yang baru itu ya, menurut gue baru sih yang kayak tepung di ke belakang itu, Tepung di ke belakang di mana tuh? yang dioper-oper ke belakang, di belakang Oh, ada iya. lagi Iya, sampai iya. sampai penuh di belakangnya, Ke baskom ada. gitu ya. pakai baskom juga. Iya, Iya, iya. bisa. Kalau misalnya meleset tuh kena muka yang di belakangnya, tapi gituin. Kalau gue malah pernah liatnya, ya bukan di Indonesia sih, tapi dia pakai air gitu. Di baskom isi air. Kan airnya makin lama makin dikit juga ya Iya. di belakang. Kalau tepung baru denger sih. Pernah denger lomba lain juga gak? Siapa Ari gitu? Hari Kalau lomba lain banyak sih sebenarnya, lomba-lomba lain kayak eh, pensil yang dimasukin ke botol tuh, pensil yang diikat ke pinggang terus kita Paku. lari. Aku pensil. Ya ada Oh, iya. ada yang paku, ada yang pensil juga. Nah jadi
si pensilnya itu nanti diikat ke pinggang, terus orangnya ini nanti di apa ya, diputer-puter dulu lah biar pusing gitu ya. biar pusing juga ya kali ya. Nah terus lari lah dia nyamperin botol gitu buat masukin si pensilnya itu. Iya benar. Banyak sih, terus juga lomba kelereng gitu yang apa pakai sendok gitu digigit ya. ya. Itu mungkin di beberapa daerah itu belum ada ya lomba-lomba seperti itu. Cuma kebanyakan sih kalau di Bogor kan karena sering apa ya, main-main juga ke rumah temen, terus juga ngeliat-ngeliat ada ternyata lomba seperti itu di daerah-daerah yang lain gitu. Oh ya, tadi kan kita udah bahas nih kayak lomba favorit kita pas 17 Agustusan. Gue pengen tahu nih, mungkin sedikit cerita aja ya. Lomba yang paling ngeselin apa sih? Mungkin ada gitu. Paling ngeselin Yang mungkin lu nggak pernah menang gitu itu. Kalau gue mungkin belut sih. Gak masuk-masuk. Enggak, licin. Licin banget, terus kalau Susah udah jatuh nangkepnya juga ya. nggak bisa diambil lagi gitu. Terus kesian juga sih belutnya. Agak tersiksa ya. Paling itu aja sih. Namanya kayak lomba ikan yang dikumpulin itu kan airnya diobok-obok. Oh ada ya? Ada Gue juga nggak pernah tuh. yang ya misalnya dari anak-anak yang ikut itu, tapi ikannya tuh anehnya tuh kenapa harus diobok-obok dulu itu biar Iya. pada pingsan. Kenapa biar Oh, biar gampang gampang. ditangkap Mungkin. kayak gitu. biasanya digoreng ya. Ada Gari. Yang nyebelin Apa emang nggak menang semua nih kalau lomba? ya, lebih apa ya, kalau ikut-ikut lomba kayak gitu tuh ya lebih ke hiburannya aja gitu, lebih ke vibe asiknya kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak menang ya nggak apa-apa sih, maksudnya kayak gitu juga, yang penting kitanya tuh happy juga gitu. Itunya sih. Lagi Apalagi ya? lomba-lomba ngeselin. Ya udahlah kalau lomba mah ya. Tapi ya semoga nanti kedepannya banyak lomba baru ya. Iya. Biar nggak itu aja lah. Biar makin beragam nih. Apalagi anak zaman sekarang kan kreatif lah ya. Ya sih banyak lomba-lomba baru nanti. Benar banget. Ya, lanjut bahas apa lagi nih? Mungkin paling segitu dulu kali ya pembahasan. Ya semoga perayaan kemerdekaan tahun ini ya lah, dengan harapan Pak Presiden ya, kita kan harus benar-benar memeriahkan gitu. Kalau bisa ya udah kibarin bendera merah putih dari sekarang. Jadi habis 17-an jangan langsung dicabut sampai akhir bulan, kata Pak Sama bulan Prabowo. Agustus ini berarti Selama gitu. bulan Agustus ini. Ngibarin bendera merah putih. Biar enggak apa sih, tanggal 18 itu udah sepi lagi gitu. Ya, Menjaga Euforianya pernikahannya benar-benar sampai benar. Agustus. Kan gue juga suka lihat warna ya. jalan. Bahkan sampai ada yang rumahnya itu di cat ya merah putih Oh, ada? gitu. Iya, Niat ada. banget. Iya. Pernah gak? Jadi nggak pasang bendera lagi, malah Dicat. di cat. Ya, jadi warna merah Agak putih gitu. ekstrim ya. Kalau gue mungkin ngeliatnya paling aspalnya aja sih yang dicat, nggak sampai rumahnya. Kayak graffiti merah putih itu banyak iya. tuh yang kreatif di masuk daerah. Gambar-gambarnya keren banget tentunya dari ya kampung situ yang jadi bagian meriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Bahasa lagi? Ya. Terus Ya, Bogorian jangan lupa ikut memeriahkan juga nih kemerdekaan Indonesia tahun ini. Semoga ya Indonesia makin solid, makin nasionalis, makin meriah juga nih dalam hal seperti ini. Jadi identitas Indonesia sejak. Oke Bogorian, mungkin segitu aja pembahasan kita tentang kemerdekaan kali ini. Nanti kalau misalnya berikutnya kita upload video lagi, jangan lupa buat nonton ya. Dan kalau misalnya kalian mau cerita-cerita dan mau berkomentar juga, bisa banget langsung tulis di kolom komentar, oke?
Dah Bogorian.